Kenapa mantan rektor UGM menarik ucapannya terkait ijazah atau kelulusan Jokowi? Ya. Apakah karena intimidasi? Kita nggak tahu, tapi kita doakan agar keluarga Bapak itu baik-baik saja, karena kita sangat memahami bagaimana politik Indonesia itu bekerja. Itu adalah ijazah palsu dan memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya. Dan itu di calon pramuka itu. Kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Yang ngecap-ngecap, wah ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat? Saya juga belum lihat. Kalau itu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Silakan keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara. Kita bukan untuk menjustifikasi kasus ini, tapi kita ajak Bapak Ibu berpikir dengan akal sehat dalam kategori kedustaan. Kita ambil contoh kasus yang nampak sekarang ini kan persoalan ijazah palsu. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara skema permainan kedustaan di balik ijazah palsu. Sekarang kita lihat kasusnya. Logika akal sehat. Bapak Ibu punya ijazah, datang bawa selesai. Betul apa tidak? Selesai itu Pak. Tidak perlu ada menghabiskan dana sekian, ini sekian, tidak perlu turun tangan, tidak perlu Pak. Tapi pertanyaannya, mengapa skenario ini harus dibuat? Inilah yang disebut dengan manipulasi, kedustaan. Seolah-olah manusia itu, yang sehat itu bukan akalnya. Mereka manusia hari ini dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia bahwa kebodohan itu begitu nyata, sehingga yang satu hal yang bisa dinalar dengan akal sehat ini dipaksa untuk tidak menalarnya dengan akal sehat. Maka tak salah Pak ketika Rocky Gerung kata manusia sekarang ini banyak yang akalnya tak sehat. Kenapa kita diputar Pak? Diputar. Di mana letak sehatnya? Tidak ada Pak. Coba bayangkan, manipulasi itu di situ Pak. Begitu juga dunia ini Pak, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame ya di sosial media, yaitu Rektor UGM ya, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi minta maaf dan cabut pernyataannya terkait ijazah Jokowi ya. Kemarin beliau live bersama Rizmon Syanipar dan membongkar semua kebohongan Jokowi. Nah, pada hari ini mantan Rektor UGM Pak Sofyan Effendi, beliau mencabut pernyataannya itu dan membuat surat pernyataan, sehingga netizen maupun masyarakat ya bertanya-tanya, ada apa ini? Kok bisa ya Profesor mantan Rektor UGM ini mencabut pernyataannya tentang kebohongan ijazah Jokowi yang kemarin disiarkan langsung oleh Rizmon Syanipar di channel Bali G Academy. Nah, menurut netizen ya di sosial media, sepertinya ya mantan Profesor UGM ini mendapat intimidasi atau ancaman, sehingga beliau pun ya harus mencabut pernyataannya. Sempat beredar ya, Jokowi Lovers akan melaporkan mantan Profesor Sofyan Effendi ini ke Baris Krim Polri terkait pernyataannya itu. Jadi sepertinya ini ya, dugaan netizen di sosial media, para termul ini akan melaporkan mantan Rektor UGM yaitu Bapak Sofyan ke Baris Krim Polri terkait pernyataannya itu, sehingga Profesor Sofyan Effendi akhirnya ya membuat surat pernyataannya supaya tidak dikriminalisasi. Jadi kita lihat ya, sepertinya Jokowi sudah mulai panik, akut dan ketar-ketir atas statement dari Profesor Sofyan Effendi. Jadi ini semakin memperjelas bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi semakin terang benderang ya, akibat Profesor Sofyan Effendi membongkar semuanya tentang kebohongan Jokowi. Dan pada akhirnya pun ya, termul ini panik juga dan patut diduga melakukan intimidasi kepada Profesor Sofyan Effendi. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Ada komentar dari Yani, pernyataan sudah keluar di zaman digital sekarang ini, meskipun dicabut akan tetap ada dan akan menambah kecurigaan terhadap aparat yang melakukan pembukaman. Jadi walaupun Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, tetapi sekarang ya era digital sudah beredar video di mana-mana. Bahkan ya sekelas Tribun News juga sudah memviralkan video Profesor Sofyan Effendi. Jadi walaupun sudah dicabut ya masyarakat sudah tahu semuanya ya tentang pernyataan dari Sofyan Effendi. Ada komentar dari Penjolola.
Kalau dicabut pernyataannya berarti ada intimidasi kalau benar maju terus demi kebaikan. Ada komentar dari Bukan Termul, patut diduga Profesor Sofyan Effendi diancam, diteror, dan diintimidasi oleh anak buah Luhut dan orangnya Jokowi. Ada komentar dari Siti Romlah, pasti geng Solo sedang perang, senyap melawan bukti video yang terlanjur viral. Terus mainkan sampai mereka tidak dapat mengelak lagi dengan tipu muslihat. Pemukatan kejam ini demi kekuasaan segala cara dihalalkan. Jadi banyak netizen ya di sosial media menduga Profesor Sofyan Effendi ini diduga mendapat ancaman ya dari Termul, sehingga beliau pun membuat surat pernyataan untuk mencabut apa yang beliau sampaikan kemarin di channel Bali G Academy. Jadi banyak netizen juga menduga sepertinya Jokowi sudah mulai ketar-ketir ya. Yang membongkar ini bukan kaleng-kaleng, adalah seorang mantan rektor ya. Jadi mantan rektor ini tahu semua tentang kebohongan Jokowi. Jadi ini semakin membuat Jokowi semakin terpojok dan tidak bisa berkelit dan mengelak lagi ya. Dan kalau seandainya Pak Sofyan Effendi ini menjadi saksi di persidangan, habislah Jokowi. Nah, sampai akhirnya ya Ketua Dewan Pers, jika betul Jokowi tidak tamat sarjana, institusi polisi dan pimpinan UGM akan terseret. Jadi Ketua Dewan Pers ini ya ikut buka suara mengatakan kalau seandainya Jokowi benar tidak tamat sarjana ya alias DO seperti yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka seperti institusi kepolisian dan pimpinan UGM atau rektor UGM ini akan terseret semua dan bakal masuk penjara ya. Jadi semua ini akan ikut terseret dan masuk penjara ya, seperti Pratikno juga yang menjadi otak ya menurut pengakuan dari Profesor Sofyan Effendi. Dan ini benar-benar cukup mengerikan, demi satu orang mau menutupi semua kebohongan-kebohongan yang sudah diciptakan oleh Jokowi. Banyak hal menangkis secara langsung serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar. Lalu pasang badan misalnya ketika Jokowi itu dibully dan dikritik oleh publik secara umum. Bahkan ketika Jokowi misalnya berhadapan-hadapan dengan PDIP karena efek pecah kongsi di akhir kekuasaannya, begitu banyak partai politik yang pasang badan dan memberikan pembelaan politik. Per hari ini, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan, dan relawan itu orangnya itu-itu saja. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Maka tidak mengherankan kalau kita iris satu persatu. Jokowi kan memberikan tanggapan misalnya terkait dengan pemakzulan. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan ijazah. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan SMK dan seterusnya. Itu artinya apa? Per hari ini juga Jokowi memang kehilangan begitu banyak para pendukungnya. Termasuk partai-partai yang bergabung di koalisi yang dulu dikatakan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya menduga ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Luhut mengatakan ada kesan gitu ya bahwa Jokowi itu dilupakan jasa-jasa politiknya. Saya menduga jangan-jangan mengarah ke hal ini. Begitu banyak dulu orang-orang partai politik misalnya yang merasa dibantu oleh Jokowi, didarkan oleh Jokowi, elit-elitnya jadi pejabat, jadi menteri dan seterusnya. Dulu begitu nyaman dan begitu mesra. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, kemudian Jokowi begitu banyak mendapatkan serangan-serangan politik dari berbagai penjuru mata angin. Orang-orang yang dulu sempat memberikan dukungan politiknya bersama dengan Jokowi tak lagi memberikan pembelaan apapun. Inilah yang kemudian terjadi pada realitas hari ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai itu tak ada namanya yang disebut dengan koalisi permanen. Karena koalisi itu didasarkan atas kepentingan, terutama kepentingan terhadap kekuasaan. Setelah kekuasaan berakhir, kepentingan itu berakhir pula. Dan ini yang terjadi bagi partai-partai yang dulu bersama dengan Jokowi. Setelah Jokowi berakhir, partai-partai itu mencari tuan. Dan itulah realita yang terjadi saat ini menurut perspektif Anda ya. Baik, terima kasih. Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk? Kalau ngaku saja, urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja, kalau dulu kan dia mengatakan, saya meyakini. UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM itu pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada, ini perlu dikirkan, petinggi negara saat ini yang meminta agar rektor UGM jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem. Dan Ngarso Dalem juga akan, Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan? Insya Allah, kita tunggu saja. Syuro dan seterusnya. Kenapa kemudian dia mau datang ketika dipanggil oleh Baris Krim? Andai kata
mereka tidak menjamin Jokowi, apakah dia berani melapor ke Polda? Apakah jika tidak dijamin oleh Barreskrim bahwa itu cuma formalitas, apakah Jokowi mau datang ke Barreskrim? Saya 8 tahun di KPK Pak Eri, tidak ada orang diperiksa 1 jam, tidak ada. 8 jam biasanya sampai malam. Sampai malam. Itu Jokowi 20 pertanyaan 1 jam. Apa yang ditanya? Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti hanya itu formalitas. Formalitas. Oleh karena itu maka saya menyarankan bahwa untuk menegakkan keadilan kebenaran, saya setuju soal ijazah Jokowi dipersoalkan. Tapi saya melihat bahwa yang paling possible itu adalah dari kasus korupsi. Kasus korupsi. Karena kalau soal ijazah, ini sekian lembaga itu terlibat. Sekian lembaga terlibat. Mulai dari KPU-nya, mulai dari KPUD Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat ketika Pilpres, kemudian MK, kemudian dan paling bahaya itu adalah UGM-nya. Sebagai perguruan tinggi yang termasuk perguruan tinggi terkenal di Indonesia, ada saya dapatkan cerita bahwa mahasiswa, calon mahasiswa sudah diterima UGM, tapi orang tuanya tarik, tidak mau, gara-gara soal kasus ijazah Jokowi itu. Ini problem serius. Betul Pak Jokowi baper, Bang Norman? Ini bukan ada suatu skenario yang luar biasa, hanya soal perasaan politik, baper saja. Oh tidak. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh, siapa sih? Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah, kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya, ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara, dorong ke teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang membuktikan ini asli atau tidak. Ya. Jadi jangan ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat? Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga ini bahwa pengadilan harus menunjukkan. Tidak memberi pembelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih. Ya kan, masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Dia itu negarawan, orang yang kita hormati. Ya, silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara, tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja. Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomentar di sini. Saya boleh ini asal kapalnya diganti, apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Oke, baik. Itu adalah ijazah palsu dan memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya. Dan itu di calon pramuka itu. Kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Padahal dia lihat mungkin enggak, ngerti pun enggak. Tahun 85 itu Pak Kasmujo itu kan baru lulusan, baru S1. BSc, Bro. Bukan. Belum. Oh. Dia mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan? Iya. Masih asisten ahli. Iya. Jadi masih pembantu dosen. Iya. Belum boleh menguji. Apakah membimbing? Nggak boleh. Memang dia benar yang diomongkan itu. Memang dia belum berhak. Dia tuh jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Iya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan, saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, belum boleh jadi penguji. Tapi di balik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Dekannya ya pada waktu itu orang lain, dekannya Profesor Doktor. Ya, saya tanya, mana Pak Sofian nih? Itu memang bakatnya jadi pembohong. Dengan bisik-bisik dia. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Kami semuanya ngomong tahu bahwa itu bohong. Jadi memang Pak Mitro itu lama jadi dekan, tapi saya nggak tahu kalau pas tahun 85 itu
dia masih dekan apa sudah ganti dengan Pak Sunardi. Oh iya. Karena Pak Nardi itu, karena Pak Nardi kan dihilangkan untuk supaya menyocokkan dengan lembaran ujian itu. Ya, dan yang ada tanda tangan Pak Mitro. Tanda tangannya pun oleh putri Pak Mitro dianggap tidak cocok. Jadi pada waktu Pratikno jadi rektor, kan dia mengatakan dia yang menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2 IPK-nya, kemudian dirubah-rubah nilai-nilai itu, kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana dan skripsinya dimasukkan. Nah sekarang tinggal dites. Kalau saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi, masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak pernah ikut wisuda. Jokowi curiga ada agenda politik besar turunkan reputasi saya. Aduh. Makanya Pak, ya kalau udah lengser tuh, udah pensiun tuh ya udah istirahat aja. Gak usah repot-repot mikirin politik, ono ini gitu kan. Ya, jadinya kayak gini, stres sendiri kan. Tuh lihat tuh, wajah Bapak aja belum pulih ya. Bapak jaga kesehatan saja sudah ya. Gak usah mikirin politik-politikan gitu Pak ya. Udah pensiun. Terus disinggung masalah ijazah ya. Beliau katanya hanya ingin menunjukkan ijazahnya itu di persidangan ya, di pengadilan katanya gitu. Terus kita harus percaya gitu dengan hukum di negara Konoha gitu. Kapolrinya aja diangkat oleh Jokowi ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa sih Pak nggak tunjukin aja langsung ijazahnya gitu? Kenapa harus lewat pengadilan segala sih ya? Oh iya ya, mungkin ya prinsip Pak Jokowi ini ya, kalau ada yang ribet ngapain pilih yang simpel. Aduh, kirain ya sudah dikasih teguran berupa penyakit itu ya ada perubahan gitu ya, tobat gitu. Ternyata ya enggak ya. Nah, jadi ya sudahlah, kita serahkan aja ya sama hukum alam ya. Biar hukum alam yang bekerja. Kalau hukum buatan manusia ya bisa dibelikan ya, sudahlah. Terkadang saya merasa aneh ya, heran juga kepada pendukung Mulyono, buzzer maupun pengacara. Seringkali mereka berkata kasar, dan seringkali pula mereka mengajak adu fisik. Dan yang lebih parah, mengancam lawan bicaranya yang kontra dengan Mulyono bahwa lawan bicaranya akan dijebloskan ke penjara. Awas ya, kamu akan masuk penjara. Ancaman-ancaman itu sering terjadi ya, gitu loh. Apakah karena mereka memang didukung oleh aparat, kekuasaan? Tapi yang pasti mereka didukung oleh Mulyono, yang mungkin masih punya power di dalam kekuasaan dan aparat. Apa ruginya kalau Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab di sini? Kalau ada bisa jawab lah. Menurut aku juga kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di sosial media atau di publik lah gitu, dan itu juga menguntungkan untuk dia. Kalau memang ijazahnya asli ya, keributan ini bakal berhenti itu. Bukan berhenti di Baras Kim aja itu keributannya itu, tapi berhenti di masyarakat itu kalau ditunjukkan ijazahnya. Berhenti di mulut-mulut orang Roy Suryo mungkin dan rekan-rekannya itu. Mau apa orang itu? Kan itu yang ditunggu-tunggu kan, itu yang diminta-minta kan. Emang ada orang Roy Suryo dan masyarakat di bawah-bawah sini yang minta penjelasan dari orang UGM? Ada. Orang cuma minta tunjukkan ijazahnya. Ijazahnya tunjukkan Bapak. Keributan ini juga, kerecohan dan kecurigaan orang terhadap ijazah Bapak itu asli atau palsu juga bisa jadi karena ucapan Bapak yang tidak sesuai itu. Teknologi kayu bisa jadi. Dan orang itu juga membandingkan atau meriset dan mencari tahu ijazah Bapak itu palsu atau tidak. Itu bukan hanya semata-mata cuma omon-omon itu. Bukan cuma bilang ijazahmu palsu, enggak. Orang itu punya bukti, punya dasarnya gitu. Orang itu meyakini ijazah Bapak itu palsu itu. Dasarnya juga bukan dasar-dasaran itu. Emang dasarnya juga kalau orang kita ya pasti meyakini ijazah Bapak juga palsu itu. Tapi kalau seandainya asli Pak, jangan sampai ditangkap Pak orang itu.
Kalau bisa jangan dipenjarakan, tapi terserah Bapak penjarakan atau enggak. Cuman saran aja itu, kasihan itu. Kenapa kasihan? Karena itu membuat kita takut untuk mengungkap sesuatu keyakinan kita, Pak. Kalau dikit kita salah dalam keyakinan kita dipenjarakan orangnya gitu. Apalagi cuman salah meriset atau membandingkan ijazah itu. Jadi mantan presiden itu jangan ribet. Jangan terlalu berlebihan juga untuk menyikapi segala sesuatu hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Nggak harus semuanya orang yang berduga sesuatu tentang dirimu harus berakhir di dalam penjara, nggak harus. Ngapain orang itu dilaporkan? Iya, aku tahu itu hakmu, tapi kau ingat nggak kau itu mantan presiden dan kau masih menikmati fasilitas dari negara itu? Kau harus bertoleransi sangat besar terhadap ucapan mantan rakyatmu, atas dugaan mantan rakyatmu. Orang toh tuduhannya ada landasannya dan ada dasarnya gitu. Ngapain sampai harus dilaporkan? Toh juga kita tahu, sama-sama tahu apa yang orang itu inginkan dan apa orang itu mau. Orang itu cuma mau sesuatu yang bisa Bapak lakukan kok. Orang itu bukan bilang aku mau, kalau benar dugaanku itu salah, coba buktikan dengan cara bawa planet Mars atau Jupiter ke meja makanku. Itu baru mungkin Bapak nggak bisa lakukan itu. Dan itu permintaan yang ngihil. Tapi permintaan orang itu juga itu nggak ribet dan nggak ngihil juga, dan itu juga masuk akal gitu loh. Dihukum di negara ini juga itu tidak melarang Bapak menunjukkan sesuatu yang orang itu minta itu. Bapak bukan kena pidana itu kalau menunjukkan itu. Apa yang jadi permasalahan sampai sekarang? Untuk kalian yang bilang masalah kayak gini nggak selesai, kan itu ngeluh aja pandainya. Kalian tuh cari tahu gimana cara selesainya. Bahkan aku sekarang itu membuat video ini itu biar masalah ini cepat selesai itu. Dengan cara aku bilang tunjukkan aja itu sesuatu yang menurutmu itu benar itu. Ngapain takut sesuatu yang kebenaran itu ditunjukkan secara publik? Itu salah satu keuntungan kita untuk membersihkan nama kita atas tuduhan-tuduhan seseorang yang tidak benar terhadap diri kita atau memfitnah diri kita. Bukankah begitu? Assalamualaikum bro. Ini pengamat politik sekaligus presiden akal sehat Rocky Gerung itu memprediksi sesuatu yang ngeri-ngeri sedap. Rocky yang keras ketika mengkritik pemerintahan Jokowi waktu itu, sekarang memperkirakan atau memprediksi bahwa 2 bulan ke depan akan terjadi ketegangan sosial di Republik ini. Ketegangan sosial itu menurut Rocky dipicu dari berbagai hal, dari semakin maraknya protes terhadap Jokowi, lalu semakin kuatnya upaya pemakzulan Wapres Gibran dan sebagainya. Nah, kita dengarkan ini prediksi Rocky Gerung. Mungkin 2 bulan ke depan akan ada sebut aja tegangan sosial ya, arah sosial itu. Karena soal-soal yang menyangkut masa lalu tetap dipersoalkan, soal ijazah Pak Jokowi masih ada di situ, soal pemakzulan bagi presiden juga idenya makin menggila. Jadi ketegangan ini akan crossfire satu saat dengan kesulitan ekonomi. Nah, orang akan tanya siapa yang bertanggung jawab? Presiden sampai sekarang masih hati-hati itu, mungkin karena PKU atau mikul bener-bener. Tetapi politik dan ekonomi itu begitu dia bersilang di dalam titik api dan terbuka intervensi global, karena turbulensi politik global juga itu dengan cepat membakar kemarahan publik. Nah, saya mulai melihat kalau saya bicara dengan banyak elite, bahkan mereka yang memimpin lembaga-lembaga strategis, tetap menduga bahwa akan ada sesuatu tuh. Tetapi mereka tidak mungkin mengucapkan itu kan.